Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini, kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami masing-masing. Kami dapat mendengarkan Engkau berfirman pada malam hari ini melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Engkau beserta dengan kami, mengirimkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan maksud Tuhan dalam pelajaran ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 30 April 2024 yang berjudul Diterangi oleh Roh Kudus. Suatu hari ketika sedang belajar di perpustakaan di universitas, Martin Luther mengalami titik balik dalam hidupnya yang sendiri. Dia menemukan sebuah salinan kitab suci dalam bahasa Latin. Dia tidak pernah tahu sebelumnya bahwa buku seperti ini pernah ada. Dengan penuh kegembiraan, ia membaca pasal demi pasal, ayat demi ayat. Ia kagum akan kejelasan dan kuasa firman Tuhan. Ketika ia membaca halaman demi halaman, Roh Kudus menerangi pikirannya. Ia merasakan bimbingan Roh Kudus ketika kebenaran-kebenaran yang dikaburkan oleh tradisi tampak melompat dari halaman-halaman kitab suci. Menggambarkan pengalaman pertamanya dengan kitab suci, ia menulis, "Seandainya Allah memberikan buku seperti itu kepada saya untuk diri saya sendiri, prinsip-prinsip apakah yang dapat kita ambil dari teks-teks berikut ini mengenai bagaimana kita harus menafsirkan kitab suci?" Yohanes 14 ayat 25 dan 26, ayat 25 mengatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Ayat yang ke-26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, ayat yang ke-13. "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ayat yang ke-14, "Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Ayat yang ke-15, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, ayat yang ke-20 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat yang ke-21, "Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah." Apa yang begitu kuat dalam ayat-ayat ini adalah jaminan bahwa Roh Kudus yang sama yang mengilhami para penulis kitab suci menuntun kita ketika kita membaca kitab suci. Dia adalah penafsir ilahi dari kebenaran ilahi. Sayangnya banyak yang mengaku Kristen saat ini meremehkan unsur supernatural dalam kitab suci dan membesar-besarkan unsur manusiawi. Karena iblis tidak dapat lagi menyembunyikan kitab suci dari kita, ia melakukan hal terbaik menurutnya, melucuti karakter supernaturalnya, menjadikannya sekedar literatur bagus yang berguna, atau lebih buruk lagi, alat penindas agama untuk mengendalikan massa. Para pembaru melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus bukan para imam, uskup, dan paus adalah penafsir kitab suci yang sempurna. Ada sebuah percakapan yang menarik yang tercatat antara John Knox, seorang pembaru Skotlandia, dan Mary, Ratu Skotlandia. Ratu Mary berkata, "Engkau menafsirkan kitab suci itu dalam satu cara, dan mereka guru-guru Katolik Roma menafsirkannya dengan cara yang lain. Siapakah yang saya harus percaya, dan siapakah yang menjadi hakim?"
Sri Ratu harus percaya kepada Allah yang berbicara dengan jelas di dalam firman-Nya, jawab pembaru itu. Dan lebih jauh daripada yang diajarkan oleh firman itu kepadamu. Engkau tidak boleh mempercayai baik yang satu maupun yang lainnya. Firman Allah itu sendiri cukup jelas, dan jikalau ada muncul yang tidak jelas di suatu tempat, Roh Suci yang tidak pernah bertentangan dengan Allah menerangkan dengan lebih jelas di tempat lain, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan, kecuali kepada mereka yang keras kepala, tetap tidak mau peduli. David Lang, Works of John Knox, jilid 2, halaman 281, 284, dikutip dalam Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 213 dan 214. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan Engkau berfirman. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, supaya kami tahu untuk melakukan yang baik, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Anak Yesus kami berdoa. Amin.